Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Dwi Permatasari dari Fakultas Kesehatan Prodi Ilmu Gizi. Di sini saya akan mempresentasikan ragam dan laras bahasa Indonesia secara lisan dan tulisan. A. Ragam bahasa Indonesia. Pengertian ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia adalah variasi bahasa yang pemakaiannya berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan. Menurut hubungan pembicara, kawan bicara, dan orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicaraan. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya. 2. Faktor-faktor penyebab munculnya ragam bahasa. Bahasa Indonesia merupakan salah satu varian bahasa Melayu yang digunakan sebagai lingkungan transikan di Nusantara. Kemungkinan sejak abad-abad awal penanggalan modern. Terdapat beberapa faktor utama munculnya ragam bahasa yang dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Stratifikasi sosial di masyarakat. 2. Pendidikan. 3. Usia. 4. Jenis kelamin. 5. Kelompok sosial. 6. Spesifikasi ilmu atau pekerjaan. 3. Ragam bahasa. Keragaman bahasa bergantung pada perspektif yang digunakan untuk melihat fenomena kebangsaan yang berkembang di masyarakat. Dapat dilihat dari media atau saluran yang digunakan, maka bahasa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bahasa lisan dan bahasa tulis. Ragam bahasa lisan adalah bahasa yang dilafalkan langsung oleh penuturnya kepada pendengar atau teman bicara. Dalam penggunaan bahasa lisan dapat dilakukan secara bersemuka langsung maupun tidak bersemuka tidak langsung. Secara langsung, ketika posisi antara komunikator dan komunikan bersemuka. Dengan demikian, mereka dapat saling memperhatikan gestur maupun mimik lawan bicara. Dalam pemahaman, maka komunikasi yang disampaikan, gestur dan mimik atau bahasa tubuh memegang peran yang sangat penting. B. Secara tidak langsung adalah situasi di mana antara komunikator dan komunikan tidak bersemuka. Komunikasi pola yang kedua dapat dilakukan dengan menggunakan telepon. Ragam bahasa tulis dapat bersifat 1. Formal, 2. Semi-formal, 3. Non-formal. Pembeda antara ragam formal, ragam semi-formal, dan ragam non-formal dapat diamati dari hal berikut. 1. Pokok masalah yang sedang dibahas. 2. Hubungan antara pembicara dan pendengar. 3. Medium bahasa yang digunakan lisan dan tulis. 4. Area atau lingkungan pembicaraan terjadi. Dan yang kelima, situasi ketika pembicaraan berlangsung. Dilihat dari perspektif keilmuan, dapat kita temukan antara lain ragam bahasa ilmiah, ragam bahasa sastra, ragam bahasa hukum, ragam bahasa jurnalis. Ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah merupakan ragam bahasa berdasarkan pengelompokan menurut jenis pemakaiannya dalam bidang kegiatan sesuai dengan sifat keilmuannya. Ragam bahasa jurnalis. Ragam bahasa jurnalistik adalah bahasa yang digunakan oleh wartawan jurnalis dalam menuliskan karya-karya jurnalistik seperti surat kabar, majalah, dan tabloid. 3. Ragam bahasa hukum. Ragam bahasa hukum adalah bahasa Indonesia yang corak penggunaannya bahasanya khas dalam dunia hukum. Mengingat fungsinya mempunyai karakteristik tersendiri. Oleh karena itu, bahasa hukum Indonesia haruslah memenuhi syarat-syarat dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. B. Laras bahasa. 1. Pengertian. Laras bahasa adalah suatu kesesuaian antara bahasa itu sendiri dengan pemakaiannya. Dengan kata lain, suatu bahasa harus sesuai dengan pemakaiannya. Contohnya, jika dalam hal penulisan karya sastra seperti puisi dan pantun, maka laras bahasa yang digunakan dalam laras puisi ataupun laras pantun. Sebaliknya, jika bahasa yang digunakan dalam hal penulisan ilmiah, maka laras bahasa yang digunakan adalah laras kimia. 2. Jenis laras bahasa. Laras bahasa yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu laras bahasa biasa dan laras bahasa khusus. A. Laras bahasa biasa. Laras bahasa biasa adalah laras bahasa yang sering ditemukan dan digunakan oleh masyarakat luas.
Misalnya laras bahasa yang dipakai dalam bidang hiburan, seperti laras bahasa berita, penerangan, dan lain-lain. B. Laras bahasa kasus. Laras bahasa kasus adalah laras bahasa yang digunakan dalam pemakaian khusus, yaitu laras bahasa ilmiah yang dipakai dalam penulisan laporan ilmiah dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.